Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 30 sampai 31. Amsal 1 ayat 30 sampai 31. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amin. Ada seorang yang bernama Marianne Friedman Vogt adalah salah satu korban dari gaya hidup yang menghancurkan. Puluhan tahun lalu ia merupakan seorang pewaris sebuah perusahaan tekstil terbesar di Amerika. Marianne bahkan memiliki sebuah bangunan apartemen yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter atau senilai 10 juta US dollar atau kurang lebih 130 miliar rupiah. Dia juga merupakan lulusan Boston University dan juga lulusan sekolah balet di Colburn School. Marianne menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai anggota FBI dan memiliki seorang anak perempuan. Tetapi akhirnya mereka bercerai dan suaminya mendapat hak asuh atas putrinya. Dan dia pun kembali ke tengah keluarganya. Setelah kematian kakeknya, ibunya menjual seluruh aset perusahaan senilai jutaan dolar. Ketika ibunya meninggal, ibunya membagi warisan dengan adiknya senilai 3 juta dolar. Namun ia hidup dalam depresi, mabuk-mabukan, dan kecanduan narkoba. Hingga akhirnya Marianne hidup di jalanan sebagai tunawisma dan tidur di Taman Central Park, tidak jauh dari apartemen mewah bekas miliknya. Siapa tahu akan hari esok. Jika dilihat dari nilai kekayaan keluarga Marianne, sulit dipercaya bahwa ia bisa hidup sebagai tunawisma. Tetapi sebagai seorang sarjana dan juga seorang penari balet, harusnya ia dapat menggunakan seluruh keahliannya untuk bekerja. Namun karena gaya hidup yang tidak sehat, dia menghancurkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah ia tidak dapat mengatasi depresi dan stres yang dialaminya. Banyak yang mengalami masalah berat, tetapi bagaimana cara mengatasi, itulah yang menentukan mereka bisa hidup. Atasi masalah dengan cara yang benar. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan biarkan hidup dalam kemewahan dan mabuk-mabukan, tetapi sungguh dekat dengan Tuhan. Belajar berharap bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebesar apapun kekayaan yang kita miliki, tidak akan bisa menjamin masa depan. Hanya ketika kita memiliki sikap dan gaya hidup yang berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, itulah yang menjamin kesejahteraan kita, tidak hanya di masa tua, tetapi juga di masa depan, dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami menyadari bahwa hidup kami ada dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.